warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari ilmu kealaman dasar. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Bella Alfrida, NPM 202145011905. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Indah Khairnisa dari kelas SD dengan NPM 2022-1450-1829. Saya Ega Saputra, NPM 2022-1450-1927. Ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut IPA merupakan kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis yang didasarkan pada penyelidikan dan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala alam melalui metode dan sikap ilmiah. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil pertemuan dan penyelidikan baru, menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau biasa yang disebut IPBA. Dalam perkembangannya, ternyata banyak proses yang penjelasannya memerlukan panduan dari 2 atau lebih cabang ilmu yang merupakan kombinasi dari cabang-cabang yang telah ada, seperti kimia, fisika, biokimia, biofisika, dan geofisika. Pembagian IPA dalam berbagai cabang tersebut sebenarnya untuk lebih mempermudah mempelajari alam seisinya dari sudut pandang tertentu. Namun di luar daripada itu, satu hal yang pasti yakni sasaran yang diselidiki, diuraikan, dan dibahas adalah satu, yaitu alam semesta yang meliputi sebagai asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat, benda maupun peristiwa yang terjadi. Dan di sini juga beberapa binatang sudah mempunyai otak ya teman-teman ya, sehingga mempunyai daya pikir namun terbatas pada insting atau biasa disebut naluri dan upaya mempertahankan diri serta turunannya. Insting tersebut terutama ditunjukkan untuk kelangsungan hidupnya ya teman-teman ya, seperti memperoleh makanan, perlindungan diri, dan perkembangbiakan. Aktivitas hewan tersebut ternyata tidak berubah dari masa ke masa dan dinyatakan sebagai idle curiosity. Sedangkan manusia di samping mempunyai naluri dan nurani, manusia juga memiliki nalari. Dengan nalari itu, manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan juga analisa. Berlandaskan kemampuan tersebut, maka pengetahuan yang diperoleh saat ini merupakan dasar dari munculnya rasa ingin tahu manusia tersebut selalu berkembang. Dengan nurani, manusia selalu ingin berbuat baik untuk dirinya dan lingkungannya. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu dimulai dengan pertanyaan apa atau what tentang sesuatu dan dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana atau how dan mengapa atau why. Sebagai contoh adalah perkembangan rasa ingin tahu anak-anak terhadap suatu benda. Maka pertanyaan yang diajukan oleh anak pada usia sekitar 2 tahun adalah apa nama benda tersebut. Misalkan benda tersebut adalah pensil. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul pada usia menjelang TK adalah bagaimana menggunakannya. Setelah usianya lebih dewasa lagi, maka pertanyaan yang akan muncul di benaknya adalah mengapa pensil dapat digunakan untuk menulis. Dengan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, maka anak tersebut akan mendapatkan pengetahuan baru dan sekaligus rasa ingin tahunya terjawabkan. Adanya kemampuan berpikir pada manusialah yang menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di alam semesta.
Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Dengan akal yang dimiliki manusia, semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi yang dapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu, maka informasi tentang pengetahuan ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana urutan perkembangan ilmu dimulai dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu, maka dilakukan suatu pengamatan. Berdasarkan pengamatan berulang kali diperoleh pengalaman, berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang terus-menerus diperoleh pengetahuan, semisal sifat dari benda yang diamati. Kumpulan pengetahuan tentang sesuatu yang didapatkan secara sistematis dinyatakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersendiri pada mulanya berkembang sangat lambat ya teman-teman ya, sampai abad pertengahan yaitu abad 15 sampai 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh Galileo berdasarkan penemuannya mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasaan dan agama pada saat ini. Pertemuan ini sangat dimungkinkan karena berkembangnya alat bantu penelitian atau biasa yang disebut teropong binatang yang lebih baik. Periode ini dikenal sebagai permulaan abad ilmu pengetahuan modern yang menetapkan suatu kebenaran berdasarkan induksi atau eksperimen. Perubahan konsep ilmu yang radikal ini juga mempengaruhi cara berpikir dan sekaligus memacu perkembangan ilmu sampai terjadinya revolusi industri pada abad ke-19. Nah, sampai mendekati abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan belum begitu luas ya teman ya, dan dalam sehingga seseorang yang mempunyai cara berpikir tajam dan kritis akan sangat mungkin dapat menguasai beberapa cabang ilmu sekaligus. Sebagai contoh adalah ahli pikir Yunani Pythagoras, dikenal sebagai seorang astronom dan juga ahli matematika dan transmutasi unsur atau biasa disebut dasar dari kimia. Kopernikus dikenal sebagai ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Setelah itu, perkembangan ilmu yang relatif pesat dan mendalam sehingga tidak memungkinkan lagi seseorang menguasai berbagai bidang ilmu dengan mendalam. Dengan demikian, perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian ya teman-teman ya, terdapat dua konsep IPA, yaitu IPA klasik yang telah hanya bersifat makroskopik dan IPA modern yang bersifat mikroskopik. Secara umum, pengertian IPA bukan hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, namun IPA dapat dirinci lebih lanjut mengenai berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada IPA klasik. Pakar fisika membedakan antara fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik atau fisika terbatas mempelajari komponen materi dan interaksi antara komponen dengan perkembangan pengamatan. Yang A, dinikmati langsung gerakan benda dalam mekanika. Yang B, penglihatan dengan teori cahaya. Yang C, pendengaran dengan suara. Yang D, indera rasa termodinamika. Yang E, listrik magnet. Dan yang kedua itu ada IPA modern ya teman-teman ya. Untuk IPA modern itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sandang, yang kedua papan, dan yang ketiga pangan. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam.
Ilmu pengetahuan alam atau juga sering disebut kealaman dasar merupakan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial tentang gejala-gejala alam semesta. Ilmu alamiah mempunyai relativitas, artinya kebenaran yang ditemukan oleh manusia pada suatu saat dapat disangkal atau diubah dengan kebenaran yang baru. Titik teori yang tidak cocok lagi dengan hasil pengamatan baru diganti dengan teori yang lebih memenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat ilmu pengetahuan alam meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama sikap, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat aplikasi. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam dan pengembangannya. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial yang selanjutnya dibagi atas psikologi, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam membahas tentang alam semesta dengan semua isinya dan selanjutnya dibagi atas fisika, kimia, biologi, botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, sitologi, histologi. Yang terakhir, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya, yaitu geologi dan astronomi. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu dilakukan dengan terstruktur agar sesuai dengan rencana dan efisien sehingga membentuk kesimpulan. Empiris, yaitu tersedia data yang diperoleh dari pengukuran sebuah fakta. Dan terkontrol, yaitu melakukan percobaan dengan berpikir ilmiah. Pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 6 tahap, yaitu 1. Merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. 2. Mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi. 4. Menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. 5. Mengolah data atau hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan peneliti, dan universal atau dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja akan memberikan hasil yang sama. 6. Menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan, perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji ulang senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah atau hukum dan bahkan menjadi teori. Metode ilmiah dalam bentuk sikap ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah. Adanya masalah tersebut akan mendorong kita untuk melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dengan panca indera kita, atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Semua informasi yang diperoleh melalui observasi dari suatu kejadian yang disebut empiris. Metode ilmiah memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan manusia, antara lain 1. Membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. 2. Menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. 3. Memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki. Sikap ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah semestinya dimiliki oleh setiap penelitian dan ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yaitu 1. Membedakan fakta dan opini. Dapat membedakan fakta dan opini yaitu fakta adalah kenyataan. Contoh, anak perempuan itu memiliki rambut hitam. Opini adalah pendapat. Contoh, anak perempuan itu memiliki rambut yang indah.
2. Berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mengkombinasikan apa yang telah Anda ketahui dengan fakta baru yang diberikan. 3. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. 4. Memiliki rasa ingin tahu. 5. Tekun dan peduli lingkungan dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, ketekunan merupakan salah satu persyaratan keberhasilan penelitian. Sikap peduli lingkungan harus tertanam dalam jiwa penelitian, karena suatu penelitian akan sia-sia jika hasilnya akan merusak lingkungan. 6. Terbuka, yaitu mau menerima pendapat orang lain. Hai teman-teman kreatif, tahukah kalian bahwasanya manusia itu adalah bagian dari alam? Manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas. Tapi, tubuh manusia tidak bisa menghasilkan udara. Yang bisa menghasilkan udara dan oksigen adalah pohon dan tanaman. Manusia hanya bisa kentut dan menghasilkan gas. Tapi, gas tersebut sangat berbahaya jika dihirup. Manusia membutuhkan air bersih untuk diminum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari cairan. Tapi, tubuh manusia tidak bisa menghasilkan air bersih. Air bersih dapat ditemukan mengalir di sungai atau turun dari langit berupa hujan. Manusia membutuhkan makanan seperti buah-buahan. Tapi, tubuh manusia tidak bisa menumbuhkan dan menghasilkan buah-buahan. Yang bisa menghasilkan buah-buahan adalah pohon dan tanaman. Manusia bukan apa-apa tanpa alam. Manusia hanyalah penumpang di alam. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghormati dan menghargai alam di sekitar kita, dimanapun kita berada dan kapanpun. Kita tidak boleh merusak alam, karena kalau alam merusak, kita akan sengsara. Kita butuh air bersih. Air bersih berasal dari sungai. Tapi, kita selalu mengotori dan mencemari sungai. Dan akhirnya kesulitan mencari air bersih. Untuk apa? Nilai pelajaran IPA kita 100 tapi masih membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Mari kita jaga dan lestarikan alam di sekitar kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.